Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 103, ayatnya yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya percaya setiap kita yang menjadi orang tua pasti sayang kepada anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang berpikiran jahat ya untuk menghancurkan, untuk merusak kehidupan anak-anaknya. Dan ini menjadi satu gambaran kasih orang tua kepada anak-anaknya. Memang kita dapati ada banyak orang tua yang boleh dikatakan kadang keras ya terhadap anak-anak, atau mungkin memiliki cara pendidikan yang berbeda. Tidak lagi mengikuti zaman, tetapi terkadang masih sesuai dengan zaman di mana dia dididik. Tapi kita mesti tahu ya, sebagai anak ataupun kita sebagai orang tua boleh menyadari peran orang tua yang tidak mudah. Nah, hari ini saya membaca merenungkan satu firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Saya diingatkan bahwa Bapa itu pasti sayanglah kepada anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak sayang. Kalaupun ada ya, bisa jadi karena dia punya masa lalu yang tidak lebih baik dari kita hari ini, atau mereka pun dulu dibentuk oleh orang tua yang ya kita menyadari tidak ada orang tua yang sempurna. Nah, bagaimana kita sebagai anak ya, kita sebagai orang tua bisa melihat hal ini? Yang tentunya hal ini mengingatkan jika kita sebagai orang tua, hal ini mengingatkan kita, sudahkah hari ini kita sayang kepada anak-anak kita? Sayang itu memang bisa beragam ya ekspresinya. Bisa dari cara berkata-kata, cara bersikap, cara menilai hal-hal tertentu kepada anak. Tapi ada juga anak merasa tidak disayangi oleh orang tua. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa jadi karena bahasa kasih yang berbeda. Kadang orang tua berpikir apa yang mereka berikan itu harapannya adalah anak-anak senang. Tapi bisa jadi si anak merasa apa yang orang tua lakukan itu tidak menyenangkan hati anak. Sangat mungkin terjadi Bapak Ibu Saudaranya. Nah, disinilah pentingnya relasi ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi bapak yang baik? Yang pertama ya kita mesti punya relasi yang baik dengan anak-anak kita. Ya kita memang sebagai orang tua mesti banyak belajar ya. Kalau anak bertumbuh ya kita mesti bertumbuh. Anak berkembang kita mesti berkembang, seperti itu. Nah, salah satu hal yang penting kita sebagai orang tua dengan anak adalah relasi. Seringkali orang tua kalau ketemu anak yang ada itu instruksi dan sanksi ya. Kamu anak harus begini, kamu mestinya begini, begitu dan lain sebagainya. Kalau enggak kamu nanti yang uang jajannya dipotong lah, fasilitasnya dikurangi lah dan lain sebagainya. Jadi kalau orang tua ketemu anak seringkali lebih kepada instruksi atau sanksi. Nah, tapi kita tidak mau demikian. Mari kita menjadi orang tua yang baik buat anak-anak. Memang tidak mudah begitu ya. Tapi ini menjadi satu bagian yang Tuhan percayakan kita sebagai orang tua. Jadi katakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Nah, kenapa orang tua mesti baik kepada anak-anak? Karena sadar tidak sadar Bapak Ibu Saudara kita adalah wakil Tuhan. Bagaimana kita memperkenalkan anak kita kepada Tuhan?
kalau kita sendiri tidak menyatakan kasih kita kepada mereka. Ada banyak orang gagal mengalami kasih Tuhan karena apa? Melihat kita sebagai orang tua yang tidak mencerminkan sebagaimana mestinya. Memang saya akui Bapak Ibu Saudara tidak mudah memang menjadi orang tua, apalagi dengan kondisi zaman hari-hari ini. Tapi saya optimis ya, saya yakin, saya punya kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita di dalam kita menjadi orang tua, supaya anak-anak kita juga boleh mengenal Tuhan kita. Jadi mari saudara bangun dengan relasi, ya, ajak ngobrol, ajak diskusi, ada waktu bersama. Saya kadang menyadari ya, waktu-waktu saya bersama dengan anak-anak juga kadang kurang begitu ya, karena kesibukan dan lain sebagainya. Sehingga hal ini pun saya harus menebusnya. Kayak biasanya atur waktu dalam 1 minggu, ada kebersamaan dengan mereka ya, untuk menebus hari-hari yang seringkali saya kurang bisa membagi waktu ya, karena ada beberapa kegiatan yang kadang di jam-jam yang sama begitu semestinya bisa bersama, saya tidak bisa. Jadi harus ada sesuatu yang kita bayar memang untuk hal ini. Kita memang tidak bisa memperbaiki generasi di atas kita, tapi kita punya tanggung jawab memperbaiki generasi kita dan generasi yang ada di bawah kita. Oleh sebab itu saudara, menjadi orang tua yang baik itu penting ya. Kenapa? Orang tua yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik ke depan pasti juga akan menghasilkan generasi yang lebih baik. Nah, memang ini dimulai dari keluarga yang sehat itu penting ya. Jadi bagaimana kita hari ini belajar, mari kita menjadi orang tua yang baik seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Nah, kemudian demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini menjadi satu jembatan, menjadi satu upaya untuk kita juga boleh memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Apalagi kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mari kita boleh nyata juga di dalam kehidupan kita. Ya. Kemarin saya dapat satu kutipan menarik ya. Bagaimana kita penting menjadi orang tua yang baik supaya kita menghasilkan generasi yang baik. Nah, pertanyaannya, kita sebagai orang tua hari ini, sudahkah kita menjadi orang tua yang baik? Buat siapa? Buat anak-anak kita. Apakah anak-anak kita merasakan kehadiran kita sebagai orang tua? Apakah anak-anak kita hari ini merasakan bahwa kita hadir dalam kehidupan mereka? Apakah anak-anak kita hari ini merasakan kasih yang kita berikan? Ada beberapa orang tua itu ya bagus sih, dia berikan uang, dia berikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak itu dalam hal finansial, tetapi sentuhannya terkadang yang kurang ya. Waktu bersama, dalam kebersamaan tidak ada. Orang tua berpikir, aku udah capek kerja, aku sudah upayakan segala sesuatunya, kasih sekolah yang baik, kampus yang terbaik. Kadang anak nggak butuh itu saudara. Kadang mereka butuh sentuhan, kadang mereka butuh relasi ya, yang seringkali ini tidak terbangun. Sehingga walaupun orang tuanya ada, tapi mereka tidak bisa dirasakan. Nah, ini sesuatu yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Dan hari-hari ini banyak anak mengalami ketidakhadiran orang tua di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka hadir di dalam kehidupan mereka secara fisik ya, tetapi secara relasi tidak ada. Kalau ketemu isinya, kalau enggak instruksi ya sanksi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, usahakan ya kita menjadi orang tua yang baik, karena itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi orang tua yang mengasihi, menyayangi anak-anak. Bagaimana anak-anak kita hari ini? Coba boleh tanyakan, gimana? Apakah papa sudah menjadi papa yang baik? Ya, saya sering bertanya kepada anak-anak, ya walaupun masih sering kali gagal, begitu saya terus berusaha bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ya, ini hati yang kita perlu pulihkan. Nah, demikian juga kita sebagai anak, mari kita belajar dari orang tua kita. Mereka juga berjuang, ya, mereka juga berusaha menjadi orang tua yang baik. Kita harus sadari, mereka juga tidak lahir dari keluarga yang sempurna. Mungkin orang tua mereka mendidik mereka juga tidak mudah pada zaman dan waktu itu. Mari kita belajar juga menghargai apa yang orang tua kita sudah upayakan, ya. Belajar menghargai kehidupan mereka yang terus berjuang lelah, ya, banting tulang supaya setiap kita memiliki kehidupan yang lebih layak, memiliki kehidupan yang lebih baik. Memang tidak mudah saudara menjadi orang tua.
Suatu saat saudara akan menjadi orang tua. Saudara nanti akan banyak belajar. Ternyata apa yang orang tua saya dulu lakukan, apa yang dulu papa mama nasihatkan, ternyata berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sebagai orang tua. Mari kita menjadi orang tua yang baik buat anak-anak. Bagi anak, mari kita belajar menghargai segala usaha upaya orang tua dalam segala ketidakmampuan mereka, dalam segala keterbatasan mereka. Biarlah kita juga melihat bagaimana usaha perjuangan keras mereka untuk setiap kita anak-anaknya. Ya, saya masih ingat orang tua saya membesarkan 5 orang anak. Bukan hal yang mudah. Saya ingat pagi-pagi mama saya jam 4 pagi sudah bangun. Dia masak nasi, mempersiapkan bekal untuk anaknya sekolah. Jam 5 pagi mama saya itu sudah pergi ke pasar ya. Mama saya itu dulu jualan ikan asin begitu ya. Jam 5 pagi dia naik sepeda dengan jarak tempuh kira-kira sekitar 4 kilo lebih begitu ya. Jalan kalau di Sumatera itu kan naik turun bukit begitu. Mama saya itu naik sepeda sambil bawa tobos istilahnya, atau alat bantu yang ditaruh di sepeda yang isinya nanti kanan kiri ikan asin begitu ya. Itu perjuangan daripada mama saya. Nanti pulang dia biasanya jam 10 ya, jam 11 pasar sudah sepi. Dia pergi ke laut ya, dia jumpai orang-orang yang menangkap ikan yang kemudian diolah begitu di pinggir pantai. Dia beli, nanti pulang kadang sudah sore. Kadang saya membantu, kalau saya ada waktu saya kadang ikut ke pasar naik sepeda begitu ya. Saya bantu antar-antar ke warung-warung untuk jualan ikan asin. Kadang kalau mama saya pulang agak siang begitu ya, pulang dari laut, nanti biasanya bawa ikan basah, istilahnya itu ikan yang segar dari laut. Nanti saya keliling naik sepeda. Saya belajar banyak hal dari mama saya, bagaimana dia memperjuangkan untuk 5 anaknya bisa sekolah. Itu utama buat orang tua. Saya juga melihat perjuangan bapak saya begitu ya. Dalam segala keterbatasannya dia berusaha memberi yang terbaik. Dia pagi-pagi ya, satu hal yang dia nggak pernah lupa adalah doa pagi ya. Dia selalu doa pagi, baca firman, doa setiap anak-anaknya, semuanya didoakan begitu ya. Saya melihat teladan yang luar biasa. Pagi setelah mandi bapak saya pergi ke ladang ya. Ke ladang biasa naik sepeda, kadang naik gerobak sapi begitu ya, sampai nanti di ladang. Nanti saya kadang siang ada waktu saya antar makanan ya, kadang saya makan duluan begitu ya. Tapi seringkali ya saya antar makanan buat bapak begitu. Nanti sore-sore kadang pulang malam saudara. Ya, karena kadang sawah ini kan tidak menentu, kadang ada hujan, kadang ada tidak. Karena pertanian di tempat kami itu sawah tak ada hujan. Jadi kalau hujan baru mereka bisa mengolah pertaniannya. Pulang malam, belum lagi nanti kalau musim tanam nggak ada air, wah itu bisa bikin tempat untuk penampungan air supaya kalau hujan tanahnya bisa dikelola. Apalagi nanti kalau sudah mau musim panen, belum lagi nanti kalau padinya roboh, aduh luar biasa saudara. Ya saya bersyukur ya, saya bisa mengikuti kisah-kisah itu di dalam perjalanan, sehingga saya belajar bagaimana mau dengar orang tua, karena saya tahu perjuangan mereka itu tidak mudah. Nah, saudara sesekali boleh saudara lihat di mana orang tua kita bekerja, bagaimana kesibukan mereka, bagaimana perjuangan mereka. Kadang malam mereka belum bisa tidur memikirkan pertanian mereka yang lain dan lain sebagainya. Saudara, kita kadang perlu melihat perjuangan orang tua kita untuk membesarkan kita, untuk membiayai sekolah kita, ya bahkan ada yang sampai kuliah kita. Saudara, itu tidak mudah. Mereka berjuang sedemikian rupa. Bapak saya itu nggak sekolah saudara, tapi pengen anak-anaknya itu bisa sekolah. Dan puji Tuhan kita bisa sekolah, dan sampai hari ini Tuhan juga berkati. Nah, saya belajar banyak hal bagaimana menjadi orang tua yang tidak mudah. Ya pasti kadang marah, pernah juga saya dimarahi, ya pernah juga. Satu hal yang normal ya untuk generasi hari-hari ini. Kalau orang tuamu marah, jangan kau mudah sakit hati, jangan kau mudah merasa kok orang tuaku nggak sayang karena sebuah kemarahan. Tidak, mereka marah pun karena sayang sama kita, untuk kita belajar menghargai jerih lelah mereka. Nah saudara, mari kita bangun relasi yang baik ya. Mari kita hargai perjuangan orang tua ya. Kita sebagai orang tua, mari kita belajar tentang pertumbuhan anak-anak kita. Sebagai anak-anak, mari kita juga belajar menghargai usaha orang tua kita,
yang dimana mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Semangat para orang tua, tetap menjadi orang tua yang baik, sehingga melalui kebaikan kita, anak-anak kita boleh mengenal Tuhan yang kita sembah. Sebagai anak-anak, mari hargai orang tua kita sebagai orang tua yang terus berjuang untuk kehidupan kita, dan mari kita terus berjuang menjadi anak-anak yang baik, yang senantiasa menyayangi, mengasihi, dan memperhatikan orang tua kita. Rawat mereka dengan baik, berikan yang terbaik selagi mereka masih ada, dan mari kita senantiasa belajar untuk senantiasa hidup ya, menyenangkan hati orang tua selagi masih ada. Kalau sudah nggak ada gunanya ya. Jadi mari kita hargai, hormati orang tua kita sekurang-kurangnya mereka adalah tetap orang tua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Sebagai orang tua, ajar kami terus menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kami, sehingga melalui kehidupan kami, mereka pun boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sebagai anak, ajar-ajari kami menghargai, menghormati orang tua kami, seburuk apapun mereka, sejelek apapun mereka, sekurang-kurang apapun mereka. Mereka tetaplah orang tua yang Engkau juga berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami. Kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.